Ya, ya, saya udah datang. Dengar nggak? Mantap. Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu Uti. Suara Ibu Uti mirip suara perempuan. Aduh, suara mulu yang diurusin. Ada. Suara Bang, lanjut, Bang. begini. Ya ilah Allah. Ya ini silahkan Ibu Uti dialog Bang Juma dulu topiknya apa. Baru kita buka. Monggo. Topiknya apa tadi tuh? Ala Bapak. Nah, sekarang lagi fenomena Allah Subhanahu wa taala disebut Bapak juga. Nah, ini saya mau bahas ini sama Pak Juma. Siapakah Allah Bapak itu? Elohim atau Allah? Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba Bang Juma coba direvisi topiknya yang bagus seperti apa? Tadi apa kata Bu Uti? Siapakah Bapak Allah Bapak itu? Ya, siapakah Bapak itu? Kan sekarang kemarin itu pada bilang Allah itu adalah Bapak juga. Kemarin aku debat ada bilang Bapak gitu. Nah, sekarang saya mau bahas ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah Elohim? Apakah Allah itu bisa disebut Bapak juga gitu maksudnya? Iya. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya relay ya. Ya, saya relay enggak itu kita bicara boleh. tentang Elohim sama ya. Gimana caranya yang relay ya? Udah mulai ya? Ntar belum saya buka dulu. Udah Belum, buka, ya. Bang. Jadi judulnya siapakah Allah Bapak itu gitu ya? Ya, siap. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Kenapa nih? Dimulai ya. Udah menerasial, udah oke semua? Oke, siap. Mari langsung aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Zulfikar Official di room Ustadz Zulkifli M. Abbas. Malam ini kita kedatangan tamu Ibu Uti Watimena akan berdialog dengan Bapak Zulkifli M. Abbas dengan tema siapakah Allah Bapak itu. Dan mudah-mudahan malam ini masih sehat semua ya. Dan netizen di luar sana mohon konsentrasi, tetap stay tune di sini, jangan kemana-mana. Semoga malam ini ada semacam edukatif ilmu yang kita dapat dalam dialog ini. Waktunya akan diatur oleh admin 5 menit untuk Bu Uti, 5 menit untuk Bang Juma dalam opening statement gitu ya. Yang memulai siapa ya kira-kira ya? Ibu Uti apa Bang Juma yang mulai? Silakan. Mungkin silakan Bu Uti. Biar saya ikuti. Saya ya. 5 menit per berapa kali putaran? Silakan. Ya pakai 5 menit aja dulu. Pakai aja dulu 5 menit. Terus kalau 5 menit Ibu Uti minta tambah, kita tambah. 5 menit dulu ya. 5 menit. Iya, 5 menit dulu. Ya. Monggo. Ya. Oke. Monggo Bu Uti. Halo. Ya monggo Bu Uti, silakan. Waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Ya, sinyal kurang Waduh, sinyalnya kurang bagus. Robot tuh suaranya. Bentar Pak, yang lain jangan Mas. Jangan di. Selamat malam buat teman-teman ya, rekan-rekan terkasih. Waktu berjalan. Waduh, bagaimana nih ceritanya? Ya. Monggo Bu Uti dilanjut aja. Ibu Uti sepertinya signalnya kurang memadai ya, bagaimana ya? Coba cari posisi dulu Bu Uti yang baik supaya kondusif. Iya, ini sepertinya ya. Yang lain di mute, Bang. Yang lain suruh di mute, Bang. Iya. Ya, di mute ya, sudah. Oke. Ya, sudahkah? Boleh Bu Uti, waktu berjalan. Baik aja ya. Boleh bicara. Ya.
Ya, selamat malam rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, salam kebenaran ya, beritakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Terima kasih untuk kesempatan yang diserahkan kepada saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap atau berdialog atau lebih tepatnya kalau terjadi perdebatan ya berdebat ya dengan Pak Juma, di mana pada belakangan ini dalam perdebatan saya sudah sering mendengar bahwa ada lagi fenomena baru yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu juga disebut Bapa gitu loh. Nah, hal inilah yang saya jadikan topik karena saya suara mute. Mohon yang lainnya. Lanjut Bu, lanjut. Tolong di mute masing-masing ya. Tolong di mute masing-masing. Melalui perdebatan gitu loh. Jadi saya ingin memberikan saya ingin mengambil waktu ini dengan Pak Juma, ingin membahas hal saya kepingin tahu apa sih yang menyebabkan sehingga ada ya sehingga ada yang mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa Elohim adalah Bapa. Di pause dulu kok suara Ibu Uti gimana ya? Nggak kondusif nih dialognya kalau kayak gini. Nanti diteruskan disangka nggak adil gitu. Jadi kami berusaha seadil-adilnya di sini ya. Ya itu pakai tadi Bang Andi bilang salah satu suaranya dimatiin laptop atau HP-nya gitu. Sebentar Pak. Signalnya Ibu Uti, ini signalnya dia. Bukan yang lain, signal Pak. Saya jalankan timer sesuai dengan kalau suara Ibu Utinya saya pause aja timernya. Betul, supaya adil ya. Nggak bisa gitu Bang, nggak nyampe pesannya. Iya, nggak nyampe pesannya. Kita reset aja dulu ya Bang Andi. Enggak, ya boleh di reset aja dulu. Saran saya sih tunggu, ya bukannya tunggu, kondisikan dulu tentunya Putih dulu. Oke, di reset aja ya. Iya, di reset dulu aja, dimulai dari awal. Ya, maaf. Halo? Iya, Bu Uti, coba di teks dulu, ya, Pak. Bu, nanti kita ulangi lagi. Iya. Bentar, Bu Uti. Kita ulangi lagi 5 menitnya. Kita di sini seadil mungkin. Aja. Jadi saya nggak bisa nge-relay, ini kayaknya komputernya ini jadi pakai HP. Saya upload ya, boleh ya, izin ya nanti ya. Boleh, Bu Uti, boleh. Dari upload aja. Baik. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita ulang kembali. Topiknya adalah siapakah Allah Bapa itu. Dua pembicara di sini Ibu Uti dengan Ustadz Juma ya. Untuk pertama kali opening statement 5 menit dipergunakan Ibu Uti. Silakan, waktu berjalan setelah Anda berbicara. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Juma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk rekan-rekan seiman, salam kebenaran, beritakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman seiman dan teman-teman muslim, terima kasih ya untuk malam ini. Saya senang sekali karena diberikan kesempatan lagi untuk oleh Pak Juma untuk membahas satu lagi ya materi yang saya rasa sangat baik ya untuk diperbincangkan. Karena pada saat ini ya di belakangan ini ketika saya ada dialog-dialog dengan pihak muslim, saya mendengar lagi ada pengakuan bahwa ada lagi yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyebut dirinya juga Bapa gitu, atau mengaku dirinya Bapa, atau tepatnya diproklamirkan atau dikatakan oleh umatnya bahwa Allah adalah Bapa. Tetapi saya ingin membahas ayat ini karena menurut saya ini sangat-sangat bertentangan dengan iman dari muslim sendiri. Ya, karena di dalam muslim, di dalam Al-Quran sama sekali tidak dikenal konsep bapa dengan anak gitu loh. Justru inilah yang membuat Allah sangat marah gitu ya. Dia mengatakan bahwa bumi bergoncang, bahkan ketika dikatakan bahwa Allah itu beranak gitu, Allah punya anak. Nah, ketika dikatakan Allah punya anak, itu artinya anak itu juga menyebut dia bapa. Jadi konsep bapa dan anak ini tidak sama sekali tidak ada di dalam pihak muslim. Tetapi kenapa sekarang ya dulu sempat juga Ibu Dini mengatakan bahwa Allah juga adalah Bapa gitu loh. Ada banyak dari muslim yang mengatakan Allah adalah Bapa. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin mendengar pendapat dari Pak Juma. Apakah Pak Juma sendiri juga mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa gitu loh.
Ya, apakah Pak Juma juga mengatakan bahwa ada konsep tentang Bapa dengan anak di dalam Al-Qur'an gitu. Ya, jadi itu saja ya, kesempatan kali ini saya ingin pergunakan untuk mengetahui itu dan untuk menyatakan bahwa apa yang dipersangkakan atau apa yang menjadi opini atau asumsi dari pihak Muslim yang mengatakan bahwa Allah adalah Bapa itu salah ya. Karena itu saya juga mau menyatakan bahwa tidak ada kesamaan sama sekali antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Elohim, dengan YHWH, Yod-He-Vav itu. Tidak ada kesamaan dan ini jelas merupakan dua oknum yang berbeda. Ya, Pak Juma dari dulu sampai sekarang dan selamanya akan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Yod-He-Vav. Tetapi saya juga dari dulu sampai sekarang dan selamanya akan mengatakan bahwa Pak Juma sudah salah kaprah ya. Tidak ada benang merah yang bisa ditarik antara kedua oknum ini. Pak Juma punya Tuhan sendiri dan kami juga punya Tuhan sendiri. Karena itu jelas merupakan Tuhan yang berbeda. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, Bu Uti masih ada 2 menit. Mau dipergunakan? Udah itu aja, udah tersampaikan semua. Oke, baik, waktu di reset. Silakan Bang Juma, dipergunakan waktu 5 menit. Monggo. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Uti, terima kasih atas paparannya dan atas kesediaannya untuk kembali berdiskusi dengan kita. Jadi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Bapa ya, atau Bapa itu apakah Elohim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi umat Islam itu diikat oleh aturan main di dalam menyebut nama Sang Pencipta alam semesta. Di dalam ajaran agama Islam, kitab manapun itu tidak ada pernah mengatakan bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu disebut dengan sebutan Bapa. Jadi kalau misalnya ini yang menjadi dasar, kemudian Ibu Uti mengatakan Tuhan kita tidak sama, betul. Tuhan kita memang tidak sama. Karena Tuhan Ibu Uti adalah roh, Tuhan Bu Uti Anda sebut dengan sebutan Bapa, sementara Tuhan yang umat Islam itu adalah Tuhan yang kemudian disebut dengan sebutan wal awwalu wal akhiru, waz-zahiru wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Sementara dalil ini tidak mengena kepada Tuhannya orang Kristen. Lain cerita kalau kita berbicara mengenai sembahannya para nabi. Kalau sembahan para nabi itu jelas adalah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Terlepas seperti apapun penyebutannya, mereka menyebut dengan sebutan Elohim, menyebut dengan sebutan Allah, atau apapun itu, umat Islam mengenalnya dialah Allah yang benar. Jadi ketika ada pernyataan bahwa Tuhannya umat Islam juga disebut dengan sebutan Bapa, itu sungguh adalah sesuatu yang merupakan hal yang melenceng daripada konsep Al-Quran dan juga Al-Hadis Sahihah. Lain cerita kalau kandungan yang dimaksud. Lain cerita kalau esensi yang dimaksud. Tapi kalau penyebutan di dalam ajaran agama Islam itu tidak dikenal yang seperti itu. Lain hal, kalau yang dimaksud Bapa itu adalah Sang Pencipta alam semesta, maka orang-orang di luar daripada Islam boleh menyebutnya dengan sebutan Bapa, kami menyebutnya dengan namanya yang sangat mulia. Jadi nama Allah ya, itu adalah bahasa Arab, nama daripada esensi Tuhan Pencipta alam semesta. Jadi masyarakat Arab memang sejak pada masa jahiliyah memakai nama ini. Ya, nama Allah ini untuk menyebut Tuhan yang kemudian membimbing Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, hal inilah kemudian Rasulullah Muhammad SAW memiliki cara pandang, memiliki sikap yang kemudian cara pandang dan sikap ini diajarkan pada orang-orang yang ada pada zamannya untuk kemudian kembali mengesahkan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Sehingga umat Islam itu mengenal Sang Pencipta alam semesta yang berfirman kepada para nabi terdahulu dengan sebutan Yod-He-Vav, dengan sebutan Elohim, dengan penyebutan Allah. Di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada pencipta alam semesta. Bukan Tuhan baru, bukan Tuhan yang baru hadir di abad ke-6, ya, tetapi ini adalah penyebutan Tuhan yang merujuk kepada esensi sang pencipta alam semesta. Kalaupun nama ini dianggap salah, kalaupun nama ini dianggap keliru karena tidak dipanggil dengan sebutan Bapa, itu adalah nama. Tapi esensi dari muatan daripada nama yang kami sebut itu adalah Dia yang telah menciptakan alam semesta. Kata Yotefave yang di dalam bahasa Ibraninya boleh dikatakan dengan sebutan Dia ada atau Dia maha hidup. Nah, kata ini yang berbahasa Ibrani masih dekat dengan bahasa Arab, Yahuwa, ya, yang artinya Dia ada atau Dia maha hidup. Atau Huwa dalam bahasa Arab. Baca Hu artinya Dia ada. Dia Esa adanya, esensi yang wajib ada sebagai pencipta alam semesta. Seperti yang diterangkan di dalam Markus 12 ayat 29, hai Israel, adapun Allah kita, Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Bahkan kalau kita ingin melihat penyebutan kata Allah jauh lebih banyak di dalam kitabnya orang Kristen daripada Al-Quran itu sendiri. Kurang lebih 100 kata, 1000 kata perbanding antara banyaknya jumlah kata Allah dibandingkan di dalam Al-Quran dengan kitabnya orang Kristen. Menandakan bahwa penyebutan kata Allah memang ada nama untuk Tuhan pencipta. Terima kasih. Oke. Nanti season berikutnya mungkin ada penambahan atau penekanan. Silakan Ibu Uti, ada penekanan atau penambahan, silakan 5 menit untuk Anda. Monggo. Ya, terima kasih ya Pak Juma dengan lantang sudah mengatakan ya, memang Pak Juma tidak mengakui bahwa tidak sama ya Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya Pak Juma tidak sama, yaitu itu merupakan pengakuan yang saya jarang bisa dengar gitu loh. Ini menarik sekali karena Pak Juma bilang memang tidak sama. Tetapi dengan konotasi bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah karena Tuhan orang Kristen itu adalah Yesus gitu. Tetapi maaf ya, tidak seperti itu ya. Terserah apapun yang dikatakan oleh Pak Juma dengan mengkonotasikan bahwa Tuhan orang Kristen itu adalah Yesus sendiri dan Elohim tidak ada hubungannya dengan Tuhan orang Kristen, itu kan persangkaan, itu hanya pengeyelologian dan itu hanya penyangkalan dari Pak Juma sendiri ya. Kenyataannya Alkitab yang kami pegang ini, Alkitab suci kami adalah Perjanjian Lama juga dengan Perjanjian Baru, di mana di dalam Perjanjian Lama itu menceritakan betapa Tuhan kami itu Dia adalah Maha Pencipta, Dia yang menciptakan, Dia yang berkarya, dan Dia dikatakan Dia membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan Mesir, dan Dia sendiri turun tangan kepada bangsa itu dan menampakkan diri, menyatakan diri, dan ada berkarya bersama-sama dengan bangsa itu gitu loh. Jadi Tuhan kami itu memang sudah dari awal adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang tidak mengumpetkan diri, Tuhan yang ada bersama-sama dengan umatnya, dan Tuhan yang menyatakan dirinya. Dia ingin semua umatnya tahu siapa dirinya, Dia ingin semua umatnya mengenal Dia, dan Dia ingin supaya umatnya itu ada dalam pengenalan kepada Dia gitu loh. Itulah Tuhan kami. Betapapun Pak Juma menyangkali hal itu, tetapi maaf, itu sudah tertulis di dalam kitab kami, dalam sejarahnya, di dalam kitab Perjanjian Lama jelas ditulis dengan jelas bahwa Elohim itu beserta, Elohim itu bersama, dan Elohim itu menyatakan dengan terang benderang bahwa Dia akan menjadi penebus dan juru selamat, Dia akan menyelamatkan umatnya, dan Dia akan ada bersama-sama dengan umatnya. Jadi ketika ada Tuhan yang datang menjadi manusia, itu bukan barang baru lagi buat kami, karena itu memang sudah dinubuatkan, sudah disosialisasikan, sudah dikasih tahu, dan sudah dikenal dari dulu sampai sekarang. Ya, Tuhan kami itu, Elohim itu adalah seperti itu. Jadi ketika Pak Juma mengatakan betul bahwa Tuhan kami bukanlah Tuhan Pak Juma, ya iya, setuju ya. Semoga tidak ada lagi perdebatan akan hal itu. Ya, karena kalau kita bicara tentang perbedaan antara keduanya, jelas, sama sekali jelas. Karena Tuhannya Pak Juma, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah Tuhan yang menyatakan diri, bukanlah Tuhan yang bekerja bersama dengan umatnya, dan bukan pula Tuhan yang menyelamatkan, yang menebus umatnya. Dari sini saja jelas dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia akan tetap ada di arsy selamanya, dari kekal sampai kekal dan sampai kekekalan gitu loh.
Nah, setelah itu kata Pak Juma bahwa Tuhan orang Kristen itu bukanlah Tuhan yang baru muncul. Oh tidak, dia bukan baru muncul, tetapi dia memang sudah ada dari sejak semula. Sudah dikatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa aku sudah ada sebelum Abraham jadi, aku sudah ada gitu. Jadi ada pengakuan dari Yesus sendiri, dan di dalam Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Ya, ada penjelasan dari Yesus sendiri bahwa dikatakan sebelum dia datang sebagai manusia, dia sudah ada sebelum itu. Bahkan dialah yang menyatakan diri bahwa dia itu adalah malaikat Tuhan yang pernah datang menghampiri Abraham pada saat Abraham itu sedang ratusan tahun, pada saat Abraham itu sedang duduk-duduk di hari panas itu. Tercatat di dalam sejarah siapa Yesus itu dan kapan dia ada dan bagaimana dia gitu loh. Nah, lalu Pak Juma lagi-lagi kebiasaan jeleknya Pak Juma, dia hanya mengambil ayat dari ayat orang, Markus 12 ayat 29, dengan mengatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan, maksudnya kan seperti itu. Tetapi maaf, ayat yang dipakai juga salah gitu. Ini ayat tidak memproklamirkan bahwa Yesus punya Tuhan, karena jelas perkataan ini adalah perkataan Nabi Musa, ya kan, perkataan Musa yang menyatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu loh, yang dicomot oleh Yesus untuk dibacakan ya. Jadi ketika orang membaca kitab, contohnya Jokowi bilang, Jokowi menulis akulah presiden, lalu yang membaca itu saya, bukan berarti saya ini presiden. Nah, ini kasus yang terjadi pada Yesus. Yesus hanya membaca ayat itu karena disuruh baca, bukan berarti dia punya Tuhan. Salah comot ayat di situ, Pak, gitu loh ya. Oke, waktu habis Bu Uti. Makasih Bu Uti. Silakan Banyu, 5 menit dipergunakan. Monggo. Baik, jadi sekali lagi saya tegaskan, umat Islam itu menyebut Tuhannya tidak dengan sebutan Bapa, dan sebutan Bapa itu adalah sebutan orang-orang terdahulu ya, yang berlebih-lebihan tentang Tuhan. Jadi kalaupun ketika orang Kristen ya, Ibu Uti misalnya ditanyai, apakah maksud Bapa itu adalah berarti Bapa itu punya anak secara biologis? Maka dia akan mengatakan itu hanyalah merupakan istilah metafora. Ya, entah apa misi daripada penyebutan seperti itu terhadap Sang Pencipta alam semesta. Namun saya hanya ingin mengatakan gini. Terdapat banyak kata-kata metafora di dalam Al-Quran. Tetapi umat Islam memahami kitabnya secara original teks. Tidak ada satu kali pun Sang Pencipta alam semesta itu disebut dengan sebutan Bapa. Walau hanya dalam istilah atau hanya sebagai kata metafora semata. Allah yang maha suci lagi maha tinggi, sungguh tidak menyukai dirinya disebut dengan sebutan Bapa. Ini saya tegaskan. Oleh kenapa? Sebab Allah tidak pernah menyebut dirinya sebagai Bapa. Itu fakta. Kalau kemudian teman-teman Kristen yang menuhankan Yesus kemudian menyebut Allah Sang Pencipta alam semesta itu dengan sebutan Bapa, padahal Allah sendiri tidak sekalipun pernah menyebut dirinya dengan sebutan Bapa itu sendiri. Ini saya dapat simpulkan bahwa penyebutan Bapa itu hanya mengikuti tradisi-tradisi berlebih-lebihan terhadap orang-orang Yahudi pada masa lampau. Ya, kalau kita melihat secara cermat, kita lihat di dalam Bible itu sendiri, kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab kitab Wahyu. Ya. Kita tidak akan pernah menemukan, dengan gagah berani saya mengatakan, kita tidak akan pernah menemukan Allah Sang Pencipta alam semesta menyebut dirinya dengan sebutan Bapa. Yang menyebut sebutan Bapa kepada Sang Pencipta alam semesta adalah pengarang kitab itu sendiri. Ya. Penggunaan kata Bapa untuk Tuhan pertama kali ditemukan di dalam kitabnya Bani Israel itu ada di dalam kitab Yesaya 63 ayat 16. Tapi perlu saya tekankan di sini bahwa penyebutan Bapa ini itu tidak jelas di dalam ayat ini. Tidak jelas siapa di sana yang kemudian berkata-kata
Ya, tidak jelas siapa yang di sana yang kemudian disebut dengan sebutan Bapa. Tetapi jelas itu bukan kata-kata dari Tuhan itu sendiri. Penggunaan kata Bapa untuk Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang kemudian lebih sering muncul di dalam kitabnya orang Kristen Perjanjian Baru itu adalah merupakan pemahaman, konsep, rumusan-rumusan yang kemudian mereka cerminkan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, kemudian mereka menyebut Bapaknya itu dengan apa Tuhannya Yesus itu sendiri dengan sebutan Bapa. Dari sini dapat saya simpulkan bahwa Allah Sang Pencipta alam semesta tidak pernah menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Bapa. Sebutan Bapa untuk Tuhan Sang Pencipta alam muncul dari orang-orang Yahudi yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Sebutan Bapa untuk Sang Pencipta alam semesta kemudian dilestarikan oleh generasi-generasi berikutnya sampai hari ini dilestarikan oleh orang-orang Kristen. Mereka ikut-ikutan menggunakan sebutan Bapa untuk menyebut nama Sang Pencipta alam semesta. Padahal Sang Pencipta alam semesta ketika memperkenalkan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, dia tidak pernah memperkenalkan akulah bapakmu dan seterusnya. Dalam bahasa original teks itu tidak ditemukan. Tapi dalam terjemahan kemudian milik orang Kristen, penyebutan Tuhan dengan sebutan Bapa itu terlalu banyak sehingga mengidentikan munculnya rasa kesombongan dekat kepada Sang Pencipta alam semesta dengan mengaku bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami adalah orang-orang dekat kepada Tuhan. Kami adalah satu dengan Tuhan. Itu adalah merupakan kesombongan. Padahal Tuhan yang sesungguhnya tidak ingin disebut dengan sebutan Bapa. Jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dan itu tidak pernah diajarkan pemanggilan Tuhan dengan sebutan Bapa. Demikian. Oke, makasih Bang Juma. Silakan Ibu, gunakan 5 menit lagi berikutnya. Ya. Sebentar. Ini harus dimatiin dulu ya. Ya, ini sebentar ada dua. Bentar. Dulu deh. Ya, sudah dengar saya? Ya, Ibu Tir, lanjut. Ya, terima kasih. Ya, Pak Juma, jadi jelas ya, saya mendapatkan konfirmasi yang jelas dari Bapak Juma yang mengatakan bahwa memang betul ya, tidak ada ya penyebutan Bapa dalam konsep Bapa di dalam Quran, di dalam keislaman. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sekarang begitu banyak Muslim ketika dia mau menyamakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Elohim, mereka juga menyebutnya sebagai Bapa. Saya sudah katakan bahwa itu tidak betul, tidak sama dengan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Nah, tetapi ya yang saya mau kasih tahu konsep Pak Juma mengatakan bahwa di dalam Kristen itu ada konsep Bapa, lalu itu karangan dari manusia itu sendiri. Nah, ini yang Pak Juma tidak ketahui, karena memang ada ya sejak awal itu konsep Bapa dengan anak itu sudah dikenal, dan itulah konsep Tuhan kami. Karena apa? Kenapa kami mengatakan bahwa Tuhan kami itu bisa disebut Bapa? Karena dia itu adalah bagaikan atau ibarat atau seumpama seorang Bapa ya. Bahkan dikatakan bahwa dia itu adalah Allah yang mencari. Ketika anaknya hilang, dia mencarinya. Ketika anaknya dalam bahaya, dia menolongnya. Ketika anaknya itu dalam kesusahan, dia melepaskannya dari kesusahan. Itulah yang dikenal di dalam kami gitu loh. Allah yang adalah Bapa itu sudah dikenal di dalam, kita baca ya di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 ya. Saya akan bacakan 2 Samuel 7 ayat 14, di situ dikatakan, sebentar saya buka ya. Sebentar. 2 Samuel 7 ayat 14. Ya, di situ dikatakan, aku akan menjadi bapanya dan aku ini adalah Elohim ya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pelukan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, itu ya. Jadi ada konsep Bapa dengan anak buat kami ya. Lalu di dalam 1 Tawarikh 22 ayat 10 ya, di situ dikatakan, saya baca lagi ya. 1 Tawarikh 22 2 ayat 10. Di situ dikatakan dengan jelas,
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tata kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Nah ya, jadi di dalam kitab perjanjian lama ini yang saya ambil aja ya. Jadi banyak sekali ya, sudah dari sananya sudah diketahui bangsa Yahudi itu mengenal konsep Allah itu adalah Bapa gitu. Dari awal sudah dikasih tahu dan kami ini umatnya ini disebut juga sebagai anak. Jadi jelas ya, sangat konfirmasi yang sangat jelas ketika Pak Juma mengatakan bahwa tidak dikenal konsep Bapa dengan anak di dalam Al-Quran. Dengan demikian secara cepat, tepat, dan jelas Pak Juma sudah menyatakan kepada saya bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah Elohim, ya kan? Karena konsep Bapa dengan anak di dalam Al-Quran itu bukan seperti yang digambarkan di dalam kitab Perjanjian Lama ini. Ya, kitab Perjanjian Lama ini menggambarkan konsep Bapa dengan anak ini hanyalah sebagai pengandaian. Tetapi di dalam kitabnya Pak Juma yang mengatakan Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan itu betul-betul bicara dalam ranah ya sebagai anak secara biologis gitu loh. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana mungkin Pak Juma mengatakan bahwa Allah itu adalah YHWH ketika konsep tentang keanakan, kealahan, kebapaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala salah gitu. Dia tidak mengerti ya konsepnya gitu loh. Tidak mungkin ini adalah dua oknum yang sama ya, karena Allah mengatakan bahwa dia bukanlah dia sangat marah ya. Allah mengatakan bahwa, seperti ini saya ambil ya, dia mengatakan ini ya, Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan di dalam Al-Ikhlas 3, lam yalid walam yulad gitu kan. Allah tidak punya anak dan tidak diperanakan. Dan di dalam tafsirnya tadi saya buka-buka di itu ya, ada tafsirnya yang juz 30 mengatakan begini. Dia tidak beranak, tidak ada yang sejenis dengan Allah sehingga bisa menikah dengannya dan melahirkan anak. Dan dia tidak pula diperanakkan karena dia kekal dan tidak bermula. Sesatlah orang Yahudi yang meyakini Uzair sebagai putra Allah. Orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa sebagai putra Allah, dan orang Nasrani yang meyakini malaikat sebagai putra Allah. Nah itu kan jadi jelas ya, pemahaman tentang anak Allah, Allah Bapa di dalam pihak Muslim itu hanyalah seperti saya dengan anak saya, hubungan biologis daging. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, anak dengan Bapa itu bukan bicara soal biologis daging. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Nanti sesi berikutnya mudah-mudahan kan masih ada. Oke, Bang Juma, lanjut dipergunakan 5 menit. Monggo. Baik. Jadi kembali saya menegaskan bahwa adalah kesalahan ketika umat Islam itu menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Terkecuali kalau yang dimaksud dengan sebutan Bapa itu adalah dia ingin menyampaikan pesan bahwa Bapa yang diterangkan oleh teman-teman Kristen atau Yahudi itu adalah pencipta alam semesta. Tapi dalam hal penyebutan, tidak benar seorang Muslim menganggap sebutan Bapa itu adalah sebutan yang dikhususkan kepada Sang Pencipta alam semesta. Satu hal yang ingin saya sampaikan, sekali lagi, terkait dengan apa yang Ibu Uti sampaikan di 1 Tawarik misalnya, atau Samuel yang kitab yang Anda ambil tadi. Penyebutan kemudian yang muncul dijadikan sebagai terjemahan anak dan bapa itu jauh dari yang seharusnya. Ketika dikatakan engkau adalah anakku, justru di dalam original teksnya itu tidak ada penyebutan anak di situ. Ya, kata leben yang kemudian diterjemahkan sebagai anak itu mengarah kepada sesuatu yang suci, sesuatu yang putih. Kemudian kata leab yang diterjemahkan dengan kata father atau dalam bahasa Indonesianya bapak, itu sebenarnya artinya adalah mencintai, sang yang mencintai, bukan bapak. Jadi itulah yang saya katakan. Penyebutan bapak yang dilakukan oleh Septuaginta, kemudian dialihkan ke dalam bahasa Inggris, masuk lagi ke dalam bahasa Indonesia, itu adalah penyesatan yang nyata. Sungguh Tuhan itu tidak mau disebut dengan sebutan bapak. Makanya saya katakan tadi, penyebutan Bapa pertama kali muncul, itu di dalam original teksnya memang ada. Di dalam Yesaya 63 ayat 16 itu tadi. Tetapi harus dipungkiri, harus dipahami bahwa yang menjadi acuan pernyataan adanya kata Bapa atau Abinu
Bapakmu di dalam Yesaya 63 ayat 13 ayat 16 ini itu bukan firman Tuhan, bukan ucapan Tuhan, tetapi ucapan Yesaya. Ucapan Yesaya yang mengatakan ki atta abinu ki Abraham. Tuh. Tapi tidak diketahui abinu ini merujuk kepada siapa? Apakah sang pencipta alam semesta atau Abraham itu sendiri? Dan itu bukan pernyataan Allah, tetapi Allah kemudian mengkisahkan cerita ini kalau ini adalah firman Tuhan yang kemudian diberikan kepada Yesaya. Nah, kembali kepada tema bahwa apakah umat Islam itu menyembah dengan sembahan menyembah dengan Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Kristen. Kalau yang disembah oleh orang Kristen itu adalah esensi yang menjelma menjadi manusia, esensi yang adalah roh yang pernah menjadi burung merpati, 100% sekali lagi saya katakan Tuhan kita berbeda. Tapi kalau Tuhan yang Anda maksud sebagai Bapa adalah yang disembah oleh Yesus, yang diseru oleh Yesus, yang dimana Yesus berdoa kepadanya, maka itu adalah Tuhan kita yang sama. Tetapi kalau sudah menjadi roh, bertanduk 7, bermata 7, datang, dilahirkan, dikandung, dibunuh, dan seterusnya, Tuhan kita sungguh tidaklah sama. Di dalam Al-Quran jelas pijakan kami, wa ma arsalnaka qablaka illa rijalan nuhi. Ya. Lalu dikatakan ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Tuhan kami menyatakan dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak pernah mengutus rasul-rasul sebelum engkau, melainkan kecuali ya, orang-orang yang kuutus berupa rasul, berupa nabi itu, kuberitahukan berupa wahyu kepada mereka. Ya, kuberitahukan berupa wahyu kepada mereka. Kami beri firman kepada mereka. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Ini jelas. Lalu kemudian Allah juga menerangkan bagaimana kemudian dia menyatakan dirinya wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ya illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku Tuhan tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau kecuali melainkan ya aku mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku. Fa'buduni. Ini fakta bahwa Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW adalah dia yang mengakui dirinya telah berfirman kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Dia yang mengajarkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW untuk menyembah dirinya. Terima kasih. Waktunya habis. Baik, terima kasih. Oke, waktu 5 menit lagi. Silakan Bu Uti, 5 menit lagi buat Anda. Silakan. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma mengambil dalil entah dari mana ya yang mengatakan di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 itu ya Pak Juma pikir saya nggak punya ininya gitu ya. Tetapi ini bubble hub ini tidak bisa dibohongi ya Pak ya. Jelas saya mengatakan di situ ya di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 lo yeh ani ya kan yihyeh wahu laab aser laben li gitu kan beha awoitoy ya lalu di situ dikatakan ya saya ulang lagi ya lo yeh ani his will be I shall be and he father. Sorry ya Pak, ini ada ayatnya Bapak entah dari mana Bapak ambil tetapi inilah data ya. Father. If son itu anak Pak ya. Jadi ada kata father ya. Laab itu di sini diterjemahkan sebagai father. Bahasa Ibraninya Bu, jangan bahasa Inggris. Laab. Maaf ya, bahasa Inggris tidak pernah mengatakan yang lain-lain yang panjang, ditulis di sini father and laben itu son. Buka di bubble hub ya. Kalau Bapak mengatakan itu salah ya Bapak berurusan dengan bubble hub yang sudah betul-betul kredibilitasnya sudah sudah terjamin gitu ya. Ya, jadi Bapak salah gitu ya. Entah dari mana itu artikel saya tidak mengerti, tetapi jelas yang saya katakan di sini adalah jelas dikatakan Laab itu adalah father dan Leben adalah son.
Ya, jelas dari awal pertama sudah dikatakan bahwa konsep Bapa dengan anak itu memang sudah ada, dan itu juga merupakan pengandaian, ya, bukan seperti yang dikirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengira bahwa hubungan Bapa dengan anak itu adalah hubungan biologis seperti yang dia tulis di ayat-ayatnya gitu loh. Hubungan anak itu seperti biologis. Nah, itulah sebabnya maka saya bertanya, apakah bagaimana mungkin Allah tidak mengerti konsep Allah dengan anak di dalam kitab perjanjian lama ini, dan dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang sama gitu, ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu tidaklah sama, Pak. Ya. Lalu di sini dikatakan ya di dalam As-Saffat 37, As-Saffat 37 149 152, maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat serupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongan mereka nyatakan Allah mempunyai anak, dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Nah, ini anehnya konsep ini tidak dimengerti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa, Pak, ya. Jelas sekali menandakan bahwa konsep yang Bapak miliki itu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang anak dan Bapak itu salah, ya. Jadi itu artinya memang betul Bapak telah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah Elohim. Lalu di situ tadi saya catat lagi Pak itu tadi menulis apa ya, sebentar ya. Lalu di situ di dalam Septuaginta ya, penyesatan yang nyata ya, penyebutan tentang Bapa. Oh maaf ya, itu sudah dikasih tahu ya konsep Bapa dengan anak. Lalu Yesus itu dikatakan bahwa dialah ya Elohim sendiri menyebut Yesus itu adalah anaknya. Di dalam Ibrani 1 mau dibilang apa ada ya. Dalam kitab perjanjian lama, kitab perjanjian baru juga sudah dikasih tahu ya. Sebentar ya, di dalam saya buka ya, Ibrani 1 sebentar. Ya, sebentar ya. Maaf. Nah, Ibrani 1 ya. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat ia pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu dia ya. Jadi di dalam dua kitab telah dicatatkan konsep Bapa dengan anak itu sudah ada, Pak, dan itu adalah pengandaian. Ketika dikatakan anak itu adalah jelas ditulis di dalam Alkitab adalah firman yang telah menjadi manusia. Allah tidak tahu akan hal ini. Jadi jelas dia bukanlah Elohim. Gitu saja, Pak. Ya, terima kasih. Oke, makasih Ibu Ti. Oke, Bang Joma dipakai 5 menit, habis 5 menit biar TikTok saja ya. Sudah 5 menit ini boleh TikTok. Silakan Bang Joma. Baik. Jadi yang menjadi acuan saya tadi itu adalah 1 Tawarik ya, 22 ayat 10 yang Ibu sebutkan. Saya tidak menggunakan Samuel. Cukup 1 untuk membuktikan bahwa penyebutan Bapa terhadap Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu adalah sesat. Di ayat ini 1 Tawarik ini jelas dikatakan kata Laben itu bukan artinya anak, artinya putih atau suci boleh. Putih, suci, bersih boleh. Lalu kemudian kata Leab itu bukan Bapa. Ya. Leab itu artinya adalah mencintai atau sosok yang menyayangi. Nah, diartikanlah kemudian sebagai sebutan Bapa, melindungi, menyayangi oleh penerjemah. Padahal kata Leab itu adalah menyayangi, melindungi, mencintai. Kalau Bapa dalam bahasa Ibrani itu jelas Aba, bukan Leab, nak nyambung. Nah, kalau anak itu bahasa Ibraninya adalah Yolat. Ya, jadi nggak ada esensi kebenaran dengan penyebutan. Kalau Anda menggunakan apa tadi, ya silakan aja. Saya juga bisa sedikit-sedikit sepadan dengan kata El, sepadan dengan kata ilah, sama.
karena mereka adalah bahasa yang serumpun. Penyebutan Bapa itu adalah ajaran entah dari mana datangnya, sehingga orang-orang, baik orang-orang Yahudi yang keluar dari konsep ajaran para nabi, maupun orang Nasrani dan pengikutnya kemudian yang menyebut dirinya dengan sebutan Kristen, mengatakan Tuhan itu Bapa dan mereka adalah anak-anak Allah, itu adalah pengajaran sesatan yang nyata. Tuhan sang pencipta alam semesta pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Bapa dari makhluk, dan dia tidak pernah mengatakan makhluk itu adalah anaknya. Kenapa? Karena Allah itu maha suci, dudukkan kepada cipta alam semesta sebagai layaknya makhluk. Jadi saya terangkan sekali lagi bahwa umat Islam itu tidak ada sekalipun alam semesta itu dengan sebutan Bapa. Kalaupun ada yang ikut-ikutan, itu dalam arti kata sembahannya Yesus mengikuti bahwa Tuhan itu adalah pencipta alam semesta disebut dengan Bapa, itu makhluk bergantung kepadanya, segala sesuatu bergantung kepadanya. Tidak walam yulada, dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan ini juga diajarkan sisa-sisa dalil-dalil ajaran para nabi. Di dalam kitabnya orang Kristen sendiri dikatakan seperti itu. Ya, Tuhan bukan manusia dan anak manusia. Lam yalida walam yulada. Lalu dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, dan tidak ada seorang burung merpati pun yang setara dengan dia. Sedangkan manusia tidak setara, apalagi burung merpati. Apalagi katakan tidak ada umat Islam mengakui bahwa Tuhan semesta alam itu sebutannya adalah Bapa. Dan semesta alam itu sebutannya adalah Eloh, Allah, Elohim, Adonai, yang kemudian menjadi Allah di dalam bahasa Semitik, bahasa Arab, yang kemudian dilanggengkan, dikekalkan sampai hari ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya dan seterusnya. Allah tidak pernah mengganti nama dengan sebutan Bapa. Kise wahakinouti, ya kan?